Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berjumpa kembali dengan kajian fikih siasah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas mengenai prinsip-prinsip sistem pemerintahan di dalam Islam, yang ini merupakan bagian pertama. Insya Allah nanti kita bersambung dengan bagian 2 dan bagian 3. Sebab ini kajiannya cukup lumayan panjang, jadi kita butuh beberapa episode untuk kajian ini. Bahwa sistem kekuasaan dalam Islam adalah sistem yang tersendiri, berbeda dengan sistem-sistem yang ada. Jadi dia tidak serupa dengan sistem yang datang baik sebelum maupun sesudahnya. Bukan kerajaan dan bukan pula republik. Sistem pemerintahan dalam Islam berdiri di atas prinsip bahwa hukum, penetapan syariat atau penetapan hukum, dan kekuasaan tertinggi adalah mutlak milik Allah. Sangat berbeda dengan sistem republik di mana tiga hal tersebut merupakan milik rakyat. Itulah yang membedakan sistem pemerintahan di dalam Islam. Abdul Qadim Zalum dalam bukunya Nizamul Hukmi fi al-Islam, dia mengatakan bahwa bukanlah kerajaan hingga tidak ada warisan bagi raja, tidak ada tempat bagi seseorang di atas undang-undang, tiada keistimewaan bagi seorang penguasa, bukan juga republik. Sebab sistem pemerintahan dalam Islam berdiri di atas prinsip bahwa hukum, legislasi, dan kekuasaan tertinggi milik Allah. Berbeda dengan republik demokratik yang menjadikan kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Bukan juga keemiratan, sebab tiada perbedaan antara masyarakat suatu negara dari yang lainnya. Juga antara daerah pelosok dengan pusat. Bukan juga united atau negara kesatuan, di mana kemerdekaan wilayah-wilayah bagian terpisah dari pemerintahan umum. Begitupun Prof. Wahbah Zuhairi menegaskan, para ulama mujtahid tidak meletakkan satu teori umum bagi negara Islam yang dapat menjelaskan prinsip-prinsip teoritik dan praktiknya. Tetapi mereka meletakkan inkarnasi atau penjelmaan dan mengemukakan pandangan-pandangan sesuai kondisi yang terjadi, sebagaimana yang dominan pada hukum-hukum fikih Islam. Namun bersamaan dengan itu mereka berjalan di atas petunjuk prinsip-prinsip dan teori-teori umum yang kokoh. Jadi saudara sekalian, dari pendapat Prof. Wahbah Zuhaili ini bahwa tidak ada formulasi khusus, tiada teori khusus mengenai sistem pemerintahan di dalam Islam. Namun didasarkan kepada pandangan-pandangan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Sebagaimana pada hukum-hukum fikih Islam secara umum berjalan berdasarkan prinsip-prinsip, teori-teori yang bersifat umum yang kokoh berdasarkan pada nilai-nilai dasar yang sifatnya universal. Adapun bentuk tidak mengemuka dalam satu bentuk, tetapi ya hanya berdiri di atas prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar di dalam Islam. Nah, saudara sekalian, jika kita ingin melihat setiap masalah yang dijumpai pada dunia politik atau siasah dengan pandangan syara, kita harus berijtihad dalam menyimpulkan teori politik dalam Islam. Jadi ini harus berijtihad. Artinya boleh siapapun dengan pendekatan yang berbeda, dengan metodologi yang berbeda, membuat kesimpulan tentang teori politik dalam Islam, serta menyingkap formulasi sistem negara Islam. Nah, berikut adalah 6 prinsip umum yang melandasi sistem pemerintahan di dalam Islam. Yang pertama, bahwa kekuasaan tertinggi atau siyadah adalah milik syara.
milik Allah Subhanahu wa taala. Apa arti siyadah? Siyadah dalam istilah konstitusi adalah kekuasaan tertinggi yang bersifat mutlak, yang kebenarannya hanya satu dalam membangun titah atau khitab atau perintah yang mewajibkan berhubungan dengan hukum sesuatu dan perbuatan. Ini diambil dari Dr. Salah Asyawi dalam kitabnya Nazariyah Asyadah wa Atharuha ala Syariah al-Azamah al-Wad'iyah. Jadi itulah siyadah, kekuasaan tertinggi. Ada 5 ciri dari siyadah atau kekuasaan tertinggi. Pertama, tunggal, sehingga tidak mungkin dalam satu wilayah terdapat 2 kekuasaan tertinggi. Yang kedua, tinggi, yakni berbagai kehendaknya melebihi seluruh kehendak dan segenap kekuasaan. Berikutnya mutlak, sebab tidak diwajibkan oleh satu undang-undang dasar pun, tetapi undang-undang dasar merupakan ungkapan dari kehendaknya. Kemudian bersifat original, yakni berdiri sendiri, serta kekuasaan dan ketinggiannya tidak terbentang dari kekuasaan sebelumnya. Original, berarti ya murni, tidak merupakan kekuasaan yang timbul dari kekuasaan yang lain. Dan ciri yang kelima, terpelihara dari salah. Inilah mana perkataan para ahli tata negara, jika undang-undang dasar berkata, maka hati wajib diam. Jika undang-undang dasar berkata, maka hati wajib diam. Itulah siyadah. Jadi siyadah dalam prinsip pemerintahan Islam itu merupakan kekuasaan tertinggi. Dan siyadah dalam sistem pemerintahan Islam itu adalah milik syara, milik syariat, yang dicirikan dengan 5, tunggal, tinggi, mutlak, original, terpelihara dari salah. Nah, sekalian, berikut adalah beberapa argumen tentang kemanunggalan siyadah, kekuasaan tertinggi sang syari yang maha bijaksana, serta kemanunggalan syariatnya yang mulia dalam kekuasaan sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Atiyah Adlan. Yang pertama, sesungguhnya hakikat Islam yang merupakan agama kita dan agama seluruh para nabi adalah hanya berserah diri kepada Allah. Kita ingat bahwa agama itu adalah pengaturan tentang kehidupan kita. Bukan hanya sebatas aturan tentang beribadah, tetapi aturan yang mengatur secara keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan kita, termasuk tentang kekuasaan, termasuk tentang pemerintahan, termasuk berbagai hal yang terkait dengan dimensi-dimensi kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itulah maka substansi siyadah yang adanya hanya milik Allah Jalla wa'ala. Nah, itu alasan yang pertama, atau argumen yang pertama, bahwa hakikat Islam merupakan sebuah ajaran hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau hanya berserah diri kepada Allah, berarti apa yang dikatakan Allah, apa yang dikehendaki Allah, itulah yang mutlak harus kita taati dan harus kita ikuti. Yang kedua, kesepakatan kaum muslimin awal dan akhir bahwa kepatuhan mutlak merupakan hak murni Allah. Ini merupakan kesepakatan bahwa tidak ada kepatuhan yang secara mutlak, yang secara tak terikat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kesepakatan kaum muslimin dari awal hingga akhir. Yang ketiga, bahwa keyakinan tauhid itu pengesaan Allah. Jadi ini menuntut memahanunggalkan Allah atas kekuasaan tertinggi atas semesta alam, serta kemanunggalan syariatnya pada hukum dan hegemoni atas kehidupan manusia seluruhnya. Jadi kalaupun kita berbicara tauhid itu kan berarti kita memahanunggalkan Allah, memahanunggalkan syariatnya. Berarti itu indikasi bahwa kita
tiada ketaatan, tiada kekuasaan tertinggi selain daripada Allah. Tiada yang lebih tinggi tatanan hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita berbicara tauhid. Sebab tauhid berarti kan memanunggalkan. Artinya tiada yang lain. Dengan kalimat la ilaha illallah, maka berarti itu meniadakan, menafikan Tuhan selain Allah dan hanya Allah. Tuhan tiada yang lain. Itulah apa? Sebuah memahanunggalkan, sebuah keyakinan memahanunggalkan Allah atas kekuasaan tertinggi apapun atas semesta alam. Yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia sia-sia tanpa perintah dan larangan. Sebab Allah tidak menciptakannya main-main tanpa hikmah dan tanpa perhitungan. Jadi ini adalah substansi penciptaan manusia. Penciptaan manusia bukan merupakan sesuatu yang sia-sia, tanpa hikmah dan tanpa perhitungan. Semuanya adalah berdasarkan atau berada pada kehendak Allah. Segala sesuatu yang diciptakannya selalu mengandung manfaat dan mengandung hikmah. Nah, saudara sekalian, bahwa dengan syariatnya, sejak diturunkan Nabi Adam ke muka bumi, bahwa kita bisa melihat penciptaan manusia itu bukan sesuatu yang sia-sia dan bukan sesuatu yang tanpa hikmah. Mari kita analisa ayat Al-Quran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini saudara sekalian, bahwa ini adalah merupakan kemutlakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia dan menganggap bahwa siapapun yang mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada sedikit pun kekhawatiran atas dirinya, dan pasti juga itu akan menimbulkan kegembiraan, atau tidak ada sedikit pun bagi mereka kesedihan di dalam hatinya. Nah, ini artinya apa? Bahwa ketika kita mengikuti petunjuk Allah, maka kegembiraan yang akan kita peroleh. Sementara ketika kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang lain, maka bisa jadi menimbulkan kesedihan, bisa jadi menimbulkan malapetaka. Inilah sebuah kemutlakan bahwa siadah milik Allah Subhanahu wa taala, milik syariat. Pada ayat yang lain, kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Mereka itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Saudara sekalian, bahwa terkadang manusia dengan akalnya itu karena didorong dengan kebutuhan masing-masing, kepentingan masing-masing, maka bisa terjadi perselisihan. Tetapi ketika perselisihan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditegaskan pada ayat ini, maka perselisihan itu akan selesai. Sebab ayat ini mengandung pengertian bahwa kemutlakan hukum ada pada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memisahkan antara orang-orang yang berselisih pendapat, bisa menetapkan mana yang baik, mana yang buruk berdasarkan dasar-dasar ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berada pada kitabnya yang membawa kebenaran. Yang kelima, banyak ayat Al-Quran mewajibkan umat Islam berperkara pada syariat Allah serta kembali pada Al-Quran dan Sunnah untuk setiap perkara kecil maupun perkara besar. Antara lain, misalnya seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini adalah ketika kita berperkara sesuatu, kemudian apa namanya itu, kita ingin mendapatkan sebuah kesepakatan, kita ingin mendapat sesuatu yang lebih baik, maka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita taat kepada ulil amri di antara kita, selain ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Nah, inilah yang bisa menyatukan kita semua. Akan tetapi persoalannya, saudara sekalian, kembali kepada Allah dan Rasul itu, bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan alat yang Allah berikan kepada kita berupa akal pikiran dan basiroh kita, filter kita di dalam hati kita, rasa kita, feeling kita, hati kita, nurani kita. Bagaimana kita menetapkan sesuatu, bagaimana kita berperkara, baik yang bersifat baik yang kecil maupun yang besar. Jadi kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan memahami ayat Al-Qur'an, memahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti orang-orang yang orang-orang yang memiliki kekuasaan atau memegang perintah di antara kita semua. Kemudian yang keenam, bahwa banyak ayat Al-Quran mengancam orang yang menduga dirinya berhak atas legislasi atau pembuatan hukum, atau mengizinkan dirinya keluar dari syariat, serta mencegah, melarang, dan berperkara atau menetapkan hukum dengan sesuatu yang bukan dari yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain Allah berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun alim." Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan, mereka tidak mengikuti yang disyariatkan Allah, yaitu agama yang lurus, tetapi mengikuti yang disyariatkan untuk mereka oleh setan-setan mereka dari jenis jin dan manusia. Ini menegaskan bahwa, saudara sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menduga dirinya berhak atas legislasi atau penetapan hukum, pembuatan hukum. Jadi ini artinya apa? Bahwa legislasi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha walyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang sangat pedih. Inilah apa? Penegasan bahwa ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang terakhir, alasan bahwa siyadah mutlak milik syara, bahwa para ulama usul bersepakat bahwa akal bukan pembuat syariat. Maksudnya apa? Bahwa kesepakatan umat
hukum hanya milik Allah. Jika ulama memerankan akalnya dalam fikih, sesungguhnya peran akal terhenti pada batas menyimpulkan atau istinbat dan pengetahuan. Jadi bukan ikut kepada akal itu sendiri, tetapi akal yang mengistinbat hukum, mengistinbat patokan-patokan dalam kehidupan kita berdasarkan dasar-dasar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bukan pada akalnya itu sendiri, tetapi akal sebagai alat untuk mengistinbat, untuk menyimpulkan hukum. Begitu juga dalil-dalil akliyah jika digunakan dalam ilmu ini sesungguhnya hanya digunakan sebagai kombinasi atas dalil-dalil sam'iyah atau yang terdengar atau pembantu metodenya atau sebagai investigator bagi sandarannya atau fungsi lainnya. Dilalah akal tidak berdiri sendiri sebab perspektifnya adalah urusan syara sementara akal bukan pembuat syariat itu. Jadi saudara sekalian, ketika misalnya katakan dasar Pancasila di negara kita atau undang-undang dasar di negara kita, itu kan merupakan apa? Merupakan produk akal pikiran. Tetapi produk akal pikiran yang sebagian dari wakil-wakil rakyat atau sebagian dari para perumusnya itu mendasarkan diri kepada istinbat, pada nilai-nilai dasar, pada ayat-ayat Al-Quran, pada hadis Nabi. Sehingga menghasilkan sebuah rumusan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Quran, prinsip-prinsip dasar di dalam Islam yang antara lain juga dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ini tidak menafikan akal, tetapi akal hanya sebagai alat. Ketika misalnya akal itu sendiri yang berperan, itulah yang dikecam oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 alasan, saudara sekalian, terkait prinsip yang pertama bahwa kekuasaan tertinggi atau siada adalah milik syara, milik Allah Subhanahu wa taala, milik syariat, milik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan rasulnya Allah, yang merupakan utusannya Allah untuk menjelaskan syariatnya Allah kepada umat manusia. Tapi jangan kita salah memahami bahwa kemutlakan kekuasaan tertinggi pada syariat itu bukan berarti kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa menggunakan akal pikiran. Semuanya tidak mungkin. Sebab apa? Al-Quran dan Al-Hadis membutuhkan akal untuk kita memahaminya. Jadi ketika kita menyimpulkan dasar hukum, baik dalam urusan ibadah, dalam urusan bermuamalah, termasuk juga dalam urusan politik, kita memerlukan dasar Al-Quran dan As-Sunnah yang menggunakan akal pikiran kita untuk mengistinbatnya dengan menggunakan metode-metode yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, metode untuk mengistinbat hukum berupa ilmu usul fikih dan dasar-dasar atau kaidah-kaidah syariat. Demikian saudara sekalian, pertemuan kita atau kajian kita pada kesempatan ini semoga memberikan manfaat. Bila ada keliru, mohon diluruskan. Dan bila ada yang benar, mudah-mudahan ini menjadi petunjuk bagi kita untuk tidak kaku dalam pikiran kita dalam memandang sistem pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di negara kita sendiri. Demikian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.